Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya kembali menjelaskan tentang reformasi. Pada sesi yang pertama saya sudah menjelaskan tentang arti reformasi dan isinya. Saya mengingatkan kembali tentang arti reformasi, yaitu kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada satu hubungan yang benar, yang adil, yang suci dengan Allah, kembali kepada apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Saya mengingatkan kembali tentang isinya, di mana di dalam semangat gerakan reformasi ada pernyataan, penegasan, proklamasi bahwa hanya Alkitab adalah firman Tuhan. Hanya anugerah Allah yang membawa kita mengenalnya, menikmati hidup dan kehidupan. Hanya melalui iman yang sejati untuk kita bisa dibenarkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita, pengantar satu-satunya, tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan kita, yang membawa kita kembali memiliki hubungan dengan Bapa Allah kita. Hanya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang memberikan kepada kita tuntunan, bimbingan, pengertian dari firman yang sudah diinspirasikannya kepada para penulis. Dan tentunya hanya bagi kemuliaan Tuhan semua yang kita katakan, kita lakukan, kita berkarya di dalamnya. Nah, setelah kita memahami prinsip dasar dan isi dari reformasi, lalu pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang ajar melakukan. Tentulah pengajaran yang berasal dan bersumber dari Alkitab yang menjadi gerakan yang penting di dalam reformasi. Gerakan reformasi, semangat reformasi adalah semangat di sepanjang zaman. Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, di setiap tempat bagi orang percaya. Setiap orang ditarik kembali, memiliki hubungan dengan Tuhan dengan pengajaran yang benar. Berkaitan dengan pengajaran yang benar, maka tentulah ada hal-hal yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan, perlu dimengerti dengan baik. Kalau kita berbicara kembali kepada pengajaran yang benar, maka kita harus melihat keseluruhan pengajaran dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam satu kesatuan yang utuh di 66 kitab tersebut. Kita tahu bahwa dalam seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk boleh memiliki satu relasi pribadi dengan Tuhan, satu sikap beribadah kepada Tuhan dalam segala waktu dan tempat, dan bagaimana kita berkarya bersama-sama sesama manusia di atas bumi ini seumur hidup dengan benar, dengan adil, dan dengan suci. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mau melakukan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, maka setidaknya kita perlu adanya teks Alkitab dan terjemahannya. Teks Alkitab dan terjemahannya perlu dan penting. Dan di dalam teks Alkitab dan terjemahannya yang dapat kita baca, yang dapat kita dengarkan, yang dapat kita ketahui dari pihak-pihak yang diberikan otoritas menyampaikan khotbah, kita dapat menelusuri pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Dari terjemahannya, tentunya kita tahu ada batasan, ada kelemahan, kekurangan dari terjemahan-terjemahan dalam bahasa kita sendiri. Karena Alkitab yang kita pegang, yang kita baca adalah terjemahan dari bahasa aslinya Alkitab, Ibrani kuno dan Aramik, dan bahasa Yunani Koine. Tentunya struktur bahasa,
Pembendaharaan bahasa, pengertian yang ada itu dapat memberikan kepada kita pengertian yang dapat tidak utuh, tetapi tidak mengurangi makna pengertian pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama, teks dan terjemahan Alkitab. Makin banyak kita bisa mengetahui terjemahan Alkitab, baik dalam bahasa aslinya maupun di dalam bahasa kita sendiri, kita makin diperkaya memahami tentang pengajaran Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita melakukannya dengan benar. Kalau ajaran itu kita mengerti dengan baik, kita pahami dengan tepat, maka kita melakukannya dalam keseharian-hariannya benar, tepat, sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dituliskannya, yang sudah dinyatakannya di dalam seluruh Alkitab. Bagian kedua, kalau kita ingin kembali ke dalam pengajaran Alkitab, maka perlu mempelajari tafsir Alkitab, menafsirkan seluruh isi Alkitab. Tentu ini memerlukan proses seumur hidup kita. Menafsir huruf, kata, kalimat, narasi di tiap-tiap kitab dalam satu kesatuan yang utuh yang berkesinambungan. Kita tidak punya satu keinginan lagi mencomot ayat demi ayat untuk kepentingan kita. Karena kita akan kembali kepada seluruh pengajaran Alkitab. Jadi ketika kita menafsir sebuah kehendak, sebuah rencana, sebuah pernyataan di dalam Alkitab, pengajaran yang ada di dalamnya harus kita lihat dari kitab demi kitab dan keutuhan dari seluruh tafsiran. Janganlah kita membuat satu pengajaran atau mengambil sebuah pengajaran dari satu ayat saja tanpa ada dukungan ayat, kitab, dan keutuhannya. Maka di dalam menafsir Alkitab, selain kita harus mengerti bahasa aslinya, juga mengerti tentang konteksnya ayat-ayat tersebut dituliskan pada zaman itu, dan juga memahami keseluruhan kisahnya, sehingga tidak ada yang namanya makna yang sembarangan dihasilkan dari tafsiran tersebut. Misalnya saja, jangan makan darah dan lemak karena Tuhan tidak menyukainya, karena itu adalah mencemarkan diri kita. Karena di dalam darah ada nyawa. Ayat itu memang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat misalnya. Namun kita harus paham, itu konteksnya pada orang Israel di padang gurun atau orang Israel pada waktu itu. Tentu kita harus lihat di dalam Perjanjian Lama secara menyeluruh. Apakah itu menjadi pengajaran yang utama, yang penting, yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan sesama, dan yang paling penting adalah bagaimana kita berkarya. Lalu kita kaitkan dengan Perjanjian Baru. Apakah Tuhan yang menyatakan pengajarannya, memberikan kegenapan dari pengajaran Perjanjian Lama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengatakan seperti itu? Tentunya kita mengetahui bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, dari diri kita, itulah yang menajiskan kita. Di sini esensinya makanan apa saja yang kita makan, termasuk darah, termasuk lemak yang dalam Perjanjian Lama tidak diperbolehkan untuk orang Israel melakukannya, boleh kita makan dengan penuh ucapan syukur. Keseluruhannya lihat, ada progresif pengertian. Ini tafsiran. Jadi tafsiran itu sangat objektif, logis, komprehensif, dan betul-betul melihat keseluruhannya. Jangan sampai kita punya tafsiran yang sembarangan. Contoh misalnya, di dalam Perjanjian Baru tentang bahasa lidah, tentu sudah dijelaskan di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dari mulai pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Pasal 12 itu menceritakan, menjelaskan tentang
karunia-karunia pelayanan dari Roh Kudus. Pasal 14, bagaimana mempraktekkan karunia-karunia pelayanan tersebut, khususnya bahasa lidah. Dan ikatan dari pasal 12 dan 13 adalah pasal 13, yaitu tentang kasih. Kasih melingkupi keseluruhan dari karunia-karunia pelayanan. Dan kasih itu yang menjadi arah, menjadi dasar dari setiap pelayanan orang-orang percaya. Dan kalau kita praktekkan dalam bahasa lidah, dalam kehidupan kita berjemaat, maka Paulus memberikan aturan, ketentuan yang sudah dapat diterima. Karena ayat-ayat yang ada di dalam pasal 14 1 Korintus itu adalah firman Tuhan. Jadi kita ikuti. Dan kita tahu bahwa di dalam 4 Injil maupun di dalam surat Paulus yang lain itu tidak dijelaskan bagaimana mempraktekkan karunia bahasa lidah. Nah, ini salah satu hal yang penting yang berkaitan dengan reformasi. Kembali kepada pengajaran yang sejati, yang Tuhan kehendaki. Dan contoh lagi misalnya, kita lihat di dalam seluruh Alkitab. Selain penafsiran, bagian yang ketiga adalah keutuhan seluruh Alkitab. Bahwa di dalam seluruh Alkitab menggambarkan bagian penting dan utama yang harus kita proklamasikan dan tinggikan. Misalnya, di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Maria sudah dinubuatkan akan melahirkan. Walaupun di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 tidak disebutkan nama Maria, tapi pada waktunya Maria dari Nazaret itu, Maria yang ada di tanah Kanaan itu, yang akan mengandung dari Roh Kudus. Maria menjadi ibu Yesus secara manusiawi. Dan kita tahu Maria memahami, mengerti, memuji kebesaran Allah. Maria adalah ciptaan. Maria adalah manusia. Maria juga sama seperti kita, orang berdosa, yang mengalami hidup yang dibaharui oleh Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru khususnya, bahwa hanya satu pengantara, satu mediator, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dialah mediator penciptaan, providensia, dan penebusan. Tidak ada mediator lain, tidak ada pengantara lain. Artinya Maria, ibu Yesus yang di bumi ini, dia tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab sebagai pengantara. Apalagi orang-orang suci di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru atau sepanjang sejarah gereja tidak pernah menjadi mediator di dalam ajaran Alkitab. Itu bagian yang ketiga kalau kita mengatakan kembali kepada pengajaran Alkitab. Yang berikutnya kalau kita lihat lagi kembali kepada pengajaran Alkitab, maka kita harus memiliki sikap, tindakan yang nyata. Mari kita baca satu bagian dari ayat Alkitab dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kalau kita mengatakan kita harus adakan reformasi, kita harus lakukan dan mengajarkan pengajaran firman ini. Mengajarkannya di rumah, di gereja, di kampus, di sekolah, di kantor-kantor, dimanapun kita bekerja, di ladang, di
peternakan, di tempat-tempat yang tersembunyi maupun tempat-tempat yang terbuka, dimanapun kita harus mengajarkan ajaran Tuhan. Langsung. Itu namanya reformasi. Kita mengajarkannya di depan umum. Kita tidak malu-malu mengajarkan kebenaran Tuhan. Secara pribadi, kita tidak sungkan-sungkan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya punya tugas itu sebagai seorang yang ada di dalam semangat reformasi. Ajarlah melakukan. Jadi di sini Nabi Musa memberikan dorongan, tuntunan, dan arahan kepada orang Israel yang sedang menuju tanah Kanaan untuk mereka ingat mengajarkan ajaran Tuhan. Itu reformasi. Pertanyaannya, apakah di rumahmu, di gerejamu, di tempatmu bekerja, di tempatmu berkarya, Anda, saya, kita semua sudah mengajarkan kebenaran Tuhan, mengajarkan yang benar itu dengan baik, logis, bertanggung jawab, utuh, atau tidak sama sekali? Itu tanggung jawab saudara dan saya. Kita harus mengajarkan itu. Tetapi tidak cukup untuk mengajarkan saja. Di dalam Injil Matius dikatakan oleh Tuhan, sebelum ia naik ke surga, setelah bangkit dari kematian, dia memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka dengan satu pernyataan yang jelas, tegas. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Ada pemahaman yang lebih mendalam, yaitu melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Kita tidak orang yang hanya tahu, ngerti, paham, berdebat, berdialog, bahkan sampai debat kusir, melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain karena kita merasa jauh lebih baik, lebih pintar dari orang lain. Tidak demikian Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan ajar melakukan. Mari, ibu, bapak, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lakukan apa yang diajarkan Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu, doakan mereka. Itu salah satu perintah yang diperintahkan Tuhan untuk kita di dalam khotbah di bukit. Lakukan. Itu namanya kita reformasi, kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan. Bahkan sebelumnya di dalam khotbah di bukit, di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 dikatakan Tuhan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan kita. Lakukan. Ajar melakukan. Pengajarannya harus benar, tapi harus baik, harus utuh, harus tafsirannya betul-betul bertanggung jawab, bukan comot-comot ayat, bukan menurut kemauan sendiri, tapi menurut kemauan Alkitab. Karena kemauan Alkitab adalah kemauan Allah itu sendiri. Kita harus melakukannya. Namun heran sekali, ada orang yang juga melakukannya tetapi ternyata tidak bisa menaati dengan baik dan benar. Mengapa? Ternyata ada teguran dari Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 5. Saya bacakan untuk kita ayat 37, 38, 39. Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi lihat, kalau kita mengajar dan kita mengajarkan itu kepada orang lain, firman yang diajarkan itu, kebenaran yang diajarkan itu harus menetap di dalam hati kita. Ada patosnya, ada ortopatosnya, ada ortodoksinya. Pengajaran itu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Ada ortopatos yang melekat di dalam hati,
meresap di dalam hati, lalu ada ortopraksisnya. Kita praktekkan, kita lakukan setahap demi setahap. Lalu ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Ingat, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, reformasi berarti kembali kepada pengajaran yang benar. Kalau kita hanya tahu, mengerti, hafal, melekat di dalam pikiran kita, pandai kita menjelaskannya, lalu berdebat kita dengan pihak lain, lalu kita gagah perkasa memberikan penjelasan dengan utuh, namun Tuhan Yesus katakan, kamu tidak datang kepadaku. Kita tidak berpusatkan kepada Kristus. Kita tidak mengandalkan Kristus. Kita tidak mengarahkan hati kita kepada Kristus. Hati reformasi kita adalah hati yang kembali kepada hubungan dengan Kristus. Karena dia mediator satu-satunya. Maka di sanalah kita menikmati hidup. Ini reformasi. Ajar melakukannya. Jadi pada sesi yang kedua ini, saya sudah menjelaskan makna yang lebih dalam lagi tentang reformasi. Yakni ajar melakukan. Pertama, kembali kepada pengajaran Alkitab. Dengan sungguh-sungguh, dengan utuh, dengan baik, dengan benar, dengan adil, dan menyeluruh. Yang kedua, mari kita simpan melekat seluruh pengajaran Tuhan dalam hati, lalu mengarahkan seluruh hati kita berpusatkan kepada Tuhan, mengarahkannya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita melakukannya agar kebenaran itu boleh nyata dalam hidup kita. Kiranya kita tetap bersemangat mereformasi diri kita, mereformasi pengajaran-pengajaran yang kita sedang hadapi dan jalani. Jangan sampai kita tersesat dan menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.